Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang DHCP server ya. Sebelum itu kita buka dulu Cisco Packet Tracernya. Jadi ini simulasi untuk DHCP server ya. Jadi DHCP server itu bagaimana kita akan memberikan ya dynamic ya. Kita cari sebentar ya. Ini saya jelaskan sedikit DHCP server. Apa sih DHCP server gitu kan? Oke. Ini ya DHCP server. Jadi kita ambil dari Niaga Hoster ya. DHCP server itu Dynamic Host Configuration Protocol ya. Ini di layar aplikasi ya. Di layar aplikasi itu ada DHCP, contoh protokolnya. Nah, di sini adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP Internet Protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Jadi nanti klien itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kalau kemarin kan secara statik ya, kita kasih IP-nya ya. Kita login terlebih dahulu ya. Oke, baik ya. Jadi kita akan memberikan server dulu ya. Ada server di sini, kemudian kita tambahkan switch. Nah, switch itu adalah perangkat jaringan yang dipakai untuk menghubungkan beberapa komputer ya. Di sini ada switch. Kemudian kita kasih misalnya PC ya. Karena ini lebih dari satu, kita pakai perangkat tambahan yaitu switch. Oke, misalkan ini kita ada 4 PC misalnya ya. Kemudian kita sambungkan dengan kabel strike ya, kabel strike. Karena ini perangkatnya berbeda, ini pas Ethernet 0/3, kemudian pas Ethernet 0/4. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di IP configuration ke pemberian IP ya. Kalau static kita harus memberikan itu secara manual ya, memberikan IP secara manual. Nah, kalau DHCP ini adalah nanti dia akan otomatis ya, klien akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita akan kasih IP statisnya di server seperti itu. Oke, kita masuk sebentar, kita sambungin kabel dulu dari server pas Ethernet 0 ke 24 misalnya. Oke, setelah terhubung kita coba ya untuk konfigurasi IP-nya. Nah, di sini kita lihat fast Ethernet 0 ya. Fast Ethernet 0 kita konfigurasi. Kita kasih IP ya, misalnya 192.168.1.1 misalnya ya. Subnet masknya default ya. Terus setelah kita pemberian IP status di server, kita berikan service DHCP-nya ya. Jadi di sini kita masuk ke tab service, kemudian DHCP untuk kliennya ya. Nah, kemudian di sini ya, pool name. Nah, ini server. Ya, server pool ya, ini namanya. Dan gateway nanti ketika dia terhubung ke banyak perangkat ya, membutuhkan gateway ya. Nah, jadi ini karena sederhana untuk DHCP saja, kita berikan IP untuk DHCP saja ya. Jadi start IP address-nya tadi kan 1 sudah dipakai ya. Saya mulai dari 2 untuk hostnya.
Nah, maximum number of user, maksimum yang bisa dipakai ya, 4 misalnya. Nah, nanti IP yang dibagikan hanya 4. Kalau ada tersambung lagi PC tidak bisa masuk ya. Seperti itu. Nah, kita berikan service-nya on dulu. Oke, kemudian kita save ya. Save. Nah, kemudian kita coba ke PC-nya. Masuk ke PC, langsung ke desktop. Langsung IP configuration DHCP ya. Request IP address. Nah, ini dia. 1.2. Oke, 1.2 mulainya. Berarti di sini dapat 1.3. Ya, 1.3. Ini dapat 1.4. Nah, seperti itu ya. Ini secara otomatis, nah, tidak bisa diganti ya. Sudah otomatis diberikan dari servernya, seperti itu. Ya, dynamic host. Nah, ini dia 1.5. Nah, kalau kita sambung lagi misalnya satu PC lagi, ada perangkat PC lagi yang mau tersambung misalnya ya, kita sambungin kabel strike dulu. Nah, ini tidak akan bisa untuk dapat IP karena tadi maksimum usernya hanya bisa 4 PC ya. Coba kita masuk ke desktop, kita minta IP lagi, requesting IP address, valid ya, DHCP valid. Nah, ini DHCP nya ndak bisa. Nah, ndak bisa ya. Jadi yang ini IP APIPA ya. Nah, APIPA itu kita bisa cari IP APIPA apa. APIPA merupakan singkatan dari Automatic Private IP Address, adalah IP yang terbentuk secara otomatis ketika komputer tidak mendapatkan IP otomatis. Nah, dari DHCP server, seperti itu ya. Jadi tidak bisa digunakan atau diakses nanti ke server ini, seperti itu ya. Itu IP otomatis. Nah, jadi kalau kita kirim pesan misalnya, kita coba yang ini ya, pakai simbol PDU, kita kirim pesan ke PC3, dia akan sukses ya. Nah, terkirim ke PC3 seperti itu ya. Nah, misalnya kita ping ya, kita ping dari PC3 sebentar. Oke, kita ping dari sini misalnya, ping ke server 192.168.1.1. Nah, ini akan berhasil ya, seperti itu. Jadi bisa berkomunikasi. Nah, kalau dari sini ini tidak akan bisa untuk berkomunikasi ya. Kita coba ping 168.1.1. Nah, dia akan request timeout ya, atau tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi dia hanya bisa login, mendapatkan IP otomatis, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan server, seperti itu ya, karena tadi maksimum usernya hanya 4. Nah, kemudian kita kalau mau tambahkan DNS misalnya, bisa ya. Kita tambahkan DNS misalnya di service DHCP nya, kita tambahkan DNS yaitu nomor IP servernya ya, 1.1. Dia juga nanti kalau sudah kemudian di save, dia akan otomatis juga mendapatkan IP DNS ya di sini. Kita coba ulang lagi. Nah, di sini ya, DNS server akan mendapatkan secara otomatis juga seperti itu. Gateway juga seperti itu nanti ya ketika dimasukkan. Oke, baik, itu saja mungkin tutorial untuk hari